Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi sistem operasi. Di video-video saya sebelumnya sudah kita membahas tentang sistem operasi, mulai dari struktur komputer, kemudian komponen sistem operasi dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang struktur sistem operasi. Tujuan dari video ini nanti agar kita bisa memahami bahwa bentuk-bentuk dari sistem operasi atau dari struktur dari sistem operasi itu disebut dengan istilah modularitas. Tanpa adanya modularitas, maka fungsi dan struktur operating system itu secara keseluruhan akan menjadi sangat rumit ya. Nah, struktur sistem operasi ini dibagi menjadi dalam beberapa modul atau beberapa fungsi-fungsi tertentu dengan akses input output tertentu. Nah, pada dasarnya sistem operasi memiliki struktur atau modul yang berbeda-beda ya. Nanti akan kita bahas tentang struktur apa saja sih yang ada di dalam sistem operasi. Oke, ini dia ada struktur sistem operasi yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama ada komponen sistem, kemudian yang kedua ada pelayanan sistem operasi, kemudian yang ketiga ada sistem call, kemudian yang keempat ada sistem program, kemudian ada arsitektur sistem operasi, yang terakhir adalah perancangan sistem dan implementasi. Nah, pada komponen sistem ini ada beberapa hal yang ada di komponen sistem. Yang pertama adalah manajemen proses. Nah, untuk manajemen proses ini bahwa sebenarnya proses itu adalah ketika sebuah program sedang dieksekusi, itu yang disebut dengan proses. Nah, proses itu nanti membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sumber daya ini misalkan contohnya adalah CPU, time, kemudian memori, baik itu memori primer maupun memori sekunder. Kemudian ada file, ada perangkat input dan output. Ini adalah manajemen prosesnya. Nah, apa saja sih yang dikerjakan pada manajemen proses atau aktivitas apa saja? Nah, pada manajemen proses itu nanti terdapat aktivitas yang pertama adalah pembuatan dan penghapusan proses pengguna dari sistem proses. Kemudian yang berikutnya bahwa sistem call itu nanti akan menunda atau melanjutkan proses, itu semuanya aktivitasnya ada di manajemen proses. Kemudian ada manajemen mekanisme proses sinkronisasi, kemudian ada proses komunikasi, kemudian yang terakhir adalah proses bagaimana menangani deadlock ketika beberapa program berjalan bersamaan tetapi sumber dayanya atau resource-nya itu tidak memenuhi, maka akan terjadi deadlock, dan ini tugasnya adalah pada manajemen proses. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen memori utama ya. Jadi yang dimaksud dengan memori itu adalah sebuah array yang ukurannya itu cukup besar, mulai dari word atau byte ya, atau ukuran file yang terkecil, yang ukurannya itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan, yang memiliki alamat atau identitas sendiri-sendiri. Nah, memori utama ini letaknya kalau di CPU itu sangat dekat dengan sangat dekat dengan CPU atau Central Processing Unit, karena memori utama ini menyimpan data-data sementara yang akan diproses oleh CPU ya. Nah, jadi sifatnya ini nanti volatile karena ukuran dari memorinya itu cukup kecil, jadi dia menyimpan data yang hanya akan diproses oleh CPU saja, tetapi yang tidak diproses itu tidak disimpan di memori utama. Nah, aktivitas dari manajemen memori ini khususnya di memori utama ini, yang pertama adalah melacak bagian mana yang sedang digunakan dan oleh siapa atau oleh program apa yang digunakan. Kemudian memutuskan proses mana yang di-load ke ruang memori saat tersedia. Kemudian yang terakhir adalah alokasi dan dealokasi ruang memori. Jadi nanti ada beberapa program atau data yang akan disimpan di memori yang akan diproses oleh CPU, itu nanti alokasinya itu seperti apa. Itu adalah manajemen dari memori. Nah, yang ketiga pada komponen sistem ini adalah manajemen memori sekunder.
Jadi yang dimaksud dengan memori sekunder itu adalah sebuah memori atau storage yang memiliki kapasitas itu jauh lebih besar daripada memori utama. Karena memori storage ini sifatnya adalah tambahan ya, atau dan memori sekunder ini juga, atau yang biasa dikenal dengan contohnya misalkan hard disk, kemudian flash disk, kemudian SSD dan sebagainya, itu sifatnya non volatile. Artinya berbeda dengan memori utama tadi. Kalau memori utama tadi sifatnya adalah volatile. Volatile itu artinya dia ketika menyimpan itu membutuhkan sebuah daya. Ketika dayanya itu mati atau komputer itu dimatikan, maka volatile itu nanti akan menghapus semua data-data yang tersimpan dalam memori. Tetapi kalau memori sekunder ini kan sifatnya non volatile. Jadi dia nanti sifatnya itu akan tetap tersimpan meskipun dia tidak mendapatkan daya, atau dalam kata lain adalah komputernya mati, dia akan tetap menyimpan data yang disimpan. Nah, memori sekunder ini tugasnya adalah membackup data dari memori utama dalam menyimpan data. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwa data akan disimpan dalam waktu yang cukup lama dan sifatnya non volatile. Nah, apa saja sih aktivitas memori sekunder ini atau kegiatan atau ya, manajemen dari memori sekunder ini? Yang pertama adalah mengelola ruang kosong dalam storage, kemudian ada mengalokasikan storage, kemudian yang terakhir adalah melakukan scheduling tentang penggunaan dari storage ini. Nah, ini adalah 3 aktivitas utama dalam memori sekunder. Yang berikutnya dari komponen sistem ini ada manajemen file. Nah, pada manajemen file ini perlu kita ketahui dulu bahwa file itu adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut ya. Jadi file ini memiliki struktur hierarki seperti directory begitu ya. Jadi ada hierarkinya, kemudian ada volume, ukuran filenya tersendiri dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal ya yang ada atau dikerjakan pada manajemen file ini. Yang pertama adalah pembuatan dan penghapusan file. Itu adalah tanggung jawab dari komponen sistem manajemen file. Kemudian yang kedua adalah pembuatan dan penghapusan direktori. Kemudian mendukung primitif unit manipulasi file dan direktori. Jadi file dan direktori itu ketika akan dimanipulasi atau disimpan dan sebagainya, itu ini adalah masuk dalam aktivitas manajemen file. Kemudian yang keempat adalah pemetaan file dalam secondary storage. Kemudian backup file dalam media yang stabil, volatile. Jadi stabil itu volatile. Ini adalah manajemen file. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen input dan output ya. Manajemen dan output ini terkait dengan device manager atau terkait dengan driver yang digunakan pada resource atau hardware ya. Jadi umumnya operasi ini biasanya digunakan atau driver ini digunakan untuk membuka, membaca, menulis dan menutup sebuah resource gitu ya. Ini adalah manajemen input dan output. Nah, aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya adalah yang pertama yaitu sistem buffer atau caching ya. Dia menampung sementara data dari input atau output maupun ke input dan output. Yang berikutnya adalah interface device driver secara umum atau spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian input-output supaya sistem lebih efisien. Nah, yang terakhir, driver ini untuk device atau hardware tertentu yang dapat melakukan operasi detail untuk perangkat input-output tertentu. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan daya atau resource hardware yang lebih tinggi, lebih maksimum, tapi tidak semua program, tetapi hanya program-program tertentu saja ya yang membutuhkan operasi yang lebih detail, maka device driver untuk device ini adalah salah satu bagian dari manajemen input dan output. Nah, yang berikutnya adalah komponen sistem jaringan atau terdistribusi.
Jadi sistem terdistribusi itu adalah kumpulan beberapa prosesor yang tidak membagi memori atau clock, dan masing-masing prosesor ini memiliki memori-memori tersendiri. Prosesor di dalam sistem dihubungkan melalui suatu jaringan komunikasi, dan komunikasi berlangsung dengan menggunakan suatu protokol ya. Jadi protokol ini adalah ketika ada beberapa bagian yang bekerja, tetapi bekerjanya supaya bisa sinkron dan terintegrasi antara satu dengan yang lain, maka dibutuhkan sebuah protokol atau peraturan yang bisa menghubungkan prosesor atau memori atau clock yang masing-masing itu. Nah, beberapa aktivitas atau manajemen pada jaringan terdistribusi adalah fungsinya sebagai mempercepat fungsi komputer, kemudian meningkatkan ketersediaan data, kemudian meningkatkan keandalan sistem. Nah, yang terakhir terkait dengan sistem keamanan atau hak akses atau perizinan. Jadi sistem proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau pengguna ke sumber daya. Nah, ada beberapa 3 aktivitas ya di situ untuk sistem proteksi ini. Jadi sistem proteksi ini nanti akan membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin maupun yang belum diberikan izin. Karena ada beberapa program itu yang boleh mengakses sebuah aplikasi atau tidak, kemudian menetapkan kontrol untuk diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan tujuan dari pelaksanaan proteksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah Command Interpreter System. Ya, ini adalah instruksi yang digunakan driver atau command driver, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement. Jadi control cut interpreter, command line, ini intinya pada komponen ini dia menghubungkan antara pengguna atau programmer yang akan menggunakan resource itu terkait dengan kontrol atau instruksi yang akan diberikan supaya bisa menggunakan resource. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu ada CLI, Command Line Interface, kemudian ada yang juga menggunakan window atau GUI ya, Graphical User Interface. Ini adalah salah satu model instruksi atau kontrol pada sistem operasi. Yang terakhir itu bisa juga menggunakan pen based atau yang sekarang banyak digunakan adalah touchscreen ya. Itu adalah salah satu command line atau command interpreter system. Oke, jadi ini adalah aktivitas dari command interpreter system. Yang pertama adalah proses creation and management, kemudian input output handling, kemudian ada secondary storage management, ada main memory management, file system access, protection, sama jaringan atau protection. Nah, itu adalah dari command interpreter system ya. Pada struktur yang berikutnya itu adalah pelayanan sistem operasi ya. Di pelayanan sistem operasi ini bahwa eksekusi program itu adalah kemampuan sistem untuk load atau untuk memanggil program ke memori untuk menjalankan sebuah sistem. Nah, untuk sistem operasi input output sendiri, ini adalah pengguna tidak dapat secara langsung mengakses resource ya, tanpa adanya mekanisme untuk melakukan operasi input output pada sistem operasi. Jadi ini bisa dikatakan sebagai penghubung ya, sistem operasi ini sebagai penghubung antara pengguna dengan resource yang akan digunakan. Nah, ada beberapa layanan sistem operasi ya, yang diberikan kepada programmer sehingga nanti pemrograman bisa dapat dengan mudah dilakukan dalam beberapa hal berikut ini. Misalkan ada eksekusi program ya. Di eksekusi program itu nanti sistem harus memanggil program ke memori dan menjalankannya. Kemudian ada operasi input output. Operasi input output ini biasanya pada saat running program kemungkinan dibutuhkan input output. Nah, mungkin berupa file atau peralatan input output agar efisien dan aman, maka user tidak perlu mengontrol input output secara langsung
Karena pengontrolan itu akan dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian ada manipulasi sistem file. Kemudian jadi yang dimaksud dengan manipulasi sistem file itu adalah kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat dan menghapus file. Kemudian ada komunikasi antar komponen, kemudian ada mendeteksi kesalahan atau mendeteksi error pada kinerja CPU. Nah, layanan lain yang tidak digunakan pengguna tapi digunakan oleh sistem untuk menjamin operasi sistem efisien adalah mengalokasi sumber daya. Kemudian akuntansi ini adalah sistem membuat catatan daftar beberapa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik akumulasi penggunaan dari resource yang ada. Kemudian proteksi. Jadi sistem ini nanti akan menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Itu adalah salah satu pelayanan dari sistem operasi. Ya. Oke, yang berikutnya adalah sistem call. Nah, di sistem call ini nanti bahwa sebenarnya sistem call itu yang dimaksud dengan sistem call interface itu adalah penghubung antara sistem operasi dengan program-program yang sedang running. Jadi program yang running di dalam sistem operasi itu melalui sistem call interface. Ya. Nah, ada 11 langkah sistem call ini ya, yang kita lihat seperti pada tabel di sini ya. Ini ada beberapa tahapan ya. Ada langkah-langkahnya, ada yang pertama adalah bahwa push and byte yang pertama, kemudian ini nanti yang akan dilakukan adalah push and buffer, kemudian ada push FD, kemudian ini akan dibaca oleh call ya, oleh sistem call, dan sistem call ini nanti akan meletakkan kode untuk dibaca di register, register media penyimpanan itu. Kemudian dari register ini nanti akan di-trap di kernel ya. Akan di-trap di kernel. Nah, dari trap kernel ini ya, ini nanti akan di-dispatch pada space kernel ya, di sini. Dispatch pada space kernel ya. Kemudian nanti akan masuk ke sistem call handler. Kemudian dari sistem call handler ini akan menuju pada library prosedur untuk dibaca. Jadi kembali untuk dipanggil di sini. Kemudian dari sini maka dia akan dikirimkan kembali tahapannya pada user program yang dipanggil untuk dibaca, yaitu berupa increment SP ya. Nah, ini adalah 11 langkah sistem call. Kalau kita lihat di sini ada alamat 0 sampai dengan F hexa. Kemudian ada user space yang ada di atas ini, kemudian ada kernel space, ada library procedure read sama user program yang dipanggil untuk dibaca. Ini adalah sistem call. Ya. Nah, sistem call ini nanti dibagi menjadi, yang pertama adalah kontrol proses. Kemudian kontrol proses ini terkait dengan hal-hal kontrol yang dilakukan, seperti misalkan mengakhiri sebuah program atau menjalankan sebuah program, atau misalkan mengakhiri program bisa abort atau execute. Kemudian menentukan menggeser atribut proses, kemudian ada wait for time, misalkan masa menunggu atau hibernate, kemudian wait event, kemudian signal event dan lain sebagainya. Itu ada di control proses. Kemudian untuk manipulasi file, kemudian ada manipulasi device, kemudian ada informasi environment atau lingkungan, dan komunikasi. Komunikasi ini adalah terkait dengan hubungan antara sistem call antar prosesnya. Itu adalah sistem call. Oke, yang berikutnya adalah sistem program, bahwa sistem program ini nanti ada manipulasi file, kemudian ada status informasi, ada modifikasi file, kemudian ada pemanggilan dan eksekusi program, ada komunikasi, yang terakhir adalah program-program aplikasi. Nah, manipulasi file ini yaitu membuat, menghapus, mengcopy, kemudian menyimpan, mengedit dan sebagainya, itu ada di sistem program di manipulasi file.
Kemudian status informasi ini terkait dengan informasi-informasi terkait sistem operasi seperti tanggal, waktu, kemudian tanggal modified dan sebagainya. Kemudian ada modifikasi. Untuk modifikasi ini nanti ada beberapa editor nanti ya, editor yang bisa digunakan untuk memodifikasi tanggal, waktu dan sebagainya. Kemudian ada bahasa pemrograman yang didukung atau compiler yang didukung pada sistem operasi tersebut. Misalkan di sini adalah seperti Fortran, COBOL, kemudian ada Pascal, Basic, C, FoxPro dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pemanggilan eksekusi program dan komunikasi dan program-program aplikasi. Itu adalah struktur sistem operasi pada sistem program. Kemudian untuk struktur yang berikutnya adalah arsitektur sistem operasi. Ini yang tidak kalah pentingnya terkait dengan arsitektur sistem operasi. Ini adalah cara kerja atau konsep kerja dari sistem call. Jadi sistem call itu ada beberapa tahapan yang dikerjakan, yaitu user program melakukan trap pada kernel ya. User program ini akan melakukan trap pada kernel, di mana kernel ini adalah penghubung program-program aplikasi dengan hardware ya. Kemudian yang berikutnya adalah instruksi nanti akan berpindah dari user mode ke monitor mode dan mentransfer kontrol sistem operasi ya, seperti ini. Kemudian sistem operasi nanti akan mengecek parameter-parameter pemanggilan yang ada, kemudian menunjuk ke slot kernel yang mana yang akan digunakan, kemudian yang terakhir adalah kontrol akan kembali pada user program ke sini. Nah, pada arsitektur sistem operasi ada beberapa hal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem monolitik, kemudian ada sistem berlapis, ada client server, kemudian ada sistem virtual machine dan sistem berorientasi pada objek. Nah, kita akan bahas satu persatu dari arsitektur ini. Ini adalah arsitektur yang lazim yang sudah diimplementasikan pada perancangan sistem operasi. Jadi yang pertama adalah sistem monolitik ya. Pada model struktur monolitik ini itu dapat dilihat bahwa tiap-tiap sistem call ya itu memiliki satu service prosedur ya, satu service prosedur. Jadi satu sistem call itu memiliki satu service prosedur ya masing-masing ya. Kemudian untuk utility yang ini, utility prosedur ini nanti melakukan tugas-tugasnya yang dibutuhkan oleh service prosedur seperti mengambil data dari user program dan lain sebagainya. Itu adalah sistem monolitik ya. Jadi yang kedua adalah sistem berlapis. Pada sistem berlapis ini seperti yang ada pada sistem operasi Unix ya. Ini nanti ada beberapa arsitektur yang dibuat seperti pada gambar ini, ada berlapis. Pada Unix itu ada lapis yang pertama itu adalah hardware, kemudian untuk lapis yang ke-0 itu adalah instruksi interpreter, ada lapis yang kedua untuk penjadwalan CPU, lapis yang ketiga input output channel, kemudian untuk lapis keempat virtual memory, device driver dan user program. Jadi user program itu nanti mengeksekusi aplikasi atau resource itu melalui tahap yang kelima, yaitu device driver dan seterusnya ke bawah. Nah, ini adalah sistem berlapis. Yang berikutnya adalah sistem client server. Nah, untuk sistem client server ini sebenarnya konsepnya itu adalah untuk mempercepat proses ya, untuk mempercepat proses. Jadi seperti terlihat pada di sini ada dua sistem user mode, ada mode monitor di sini ya. Bahwa mode monitor itu adalah yang ada pada kernel. Jadi di sini klien itu nanti menitipkan prosesnya itu pada server ya, pada server, sehingga nanti semua proses itu akan dikerjakan pada server. Jadi klien itu meminta pelayanannya dengan cara mengirim pesan ke server proses ya. Ini sistem client server, sehingga nanti tidak tertumpu proses itu pada device klien saja. Nah, yang berikutnya adalah sistem virtual machine atau mesin virtual. Nah, ini adalah perbedaan dari non-virtual machine yang paling kiri ini
dengan yang kanan ini adalah mesin virtual ya. Kalau mesin non virtual mesin, proses itu langsung pada kernel dan hardware, tetapi lihatlah perbedaan pada virtual mesin seperti ini ya. Nah, inilah konsep virtual mesin yang digunakan sekarang. Sekarang hardware-nya semakin kecil tapi semakin besar, tetapi untuk untuk programnya itu bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Itu seperti misalkan ada hypervisor sekarang yang banyak digunakan, itu konsepnya adalah struktur dengan sistem virtual mesin seperti ini. Oke, yang terakhir adalah sistem berorientasi objek ya. Nah, sistem berorientasi objek ini adalah operasi yang memang dirancang terstruktur dan dioperasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Ini adalah beberapa contoh sistem operasi yang memang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan objeknya, yaitu Aten, kemudian BIOS, GOS, kemudian Haiku, Medusa, Amoeba, Xkernel, IBM, Microsoft NT. Meskipun pada Microsoft NT ini tidak keseluruhan itu berorientasi objek, karena hanya sebagian saja yang berorientasi pada objek. Oke. Nah, yang terakhir adalah perancangan sistem dan implementasi. Nah, ini jelas ketika kita akan merancang sebuah sistem operasi, ada dua tujuan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan user, yang kedua adalah tujuan dari sistem tersendiri. Untuk tujuan dari user, tentu user itu menginginkan bahwa sistem operasi tersebut mudah digunakan, mudah dipelajari, friendly, aman, cepat, dan bisa dapat dipercaya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari OS sendiri, tujuan sistemnya adalah sistem operasi itu harus mudah didesain, diterapkan, dirawat, fleksibel, artinya lebih mudah untuk di-maintenance, kemudian diperbaiki dan sebagainya, serta dikembangkan dan bebas dari kesalahan dan efisien. Jangan sampai nanti pengguna ketika menggunakan OS-nya malah lebih lambat pekerjaannya daripada tanpa menggunakan OS sistemnya. Nah, itu adalah perancangan sistem dan implementasinya. Tentu saja yang harus dipikirkan adalah mekanisme dan kebijakan pakai free OS atau open source, kemudian kebijakan apa yang lain yang akan digunakan. Nah, itulah struktur sistem operasi yang ada 6. Inilah video atau materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan kita tentang struktur sistem operasi ketika kita akan membuat atau mencoba untuk mengembangkan sebuah sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.